Apa yang gue punya di sini adalah Mangold Tea. Mangold Tea ini adalah ayam yang cukup lama, cukup tua juga. Mungkin datang muncul kira-kira pas zaman Blessing 2 baru muncul. Jadi sebenarnya gue agak telat dalam review ini, cuman ya karena ada orang baik, subscriber baik bernama Aji yang telah mengirimkan Mangold Tea ini ke kami. Jadi ya terima kasih kepada saudara Aji telah membantu kami dalam mendapatkan barang-barang yang jadi kita nggak perlu beli. Tapi kalau misalnya lo sering nonton video gue, lo tahu kalau sebenarnya gue itu nggak suka banyak barang gitu. Gue rata-rata sama barang-barang yang gue review antara dia biasa aja, atau mereka kayak ya bagus tapi gue nggak suka atau gimana gitu, pokoknya gitu lah. Pokoknya biasanya gue gitu. Tapi untuk review kali ini dengan Mangold Tea ini, somehow gue sebenarnya gue demen dengan ayam ini. Kalau misalnya gue punya ayam ini dan mungkin gue akan beli ayam ini di masa depan, kemungkinan besar akan gue pakai dengan cukup sering gitu loh. Jadi huge praise menurut gue itu adalah high praise bagi Mangold Tea. Meskipun kayak gue ada Z1R dan sebagainya, ataupun Blessing 2 dan M7 ataupun EX1000, cuman mungkin Mangold Tea ini akan gue pakai juga cukup sering sebagai ayam daily gue. Kenapa? Karena entah kenapa ayam ini lumayan klik sama gue secara tonal balance ya. Gue sebenarnya most of the time akan mengarah ke technical performance daripada tonal balance, karena itu yang bikin gue ngerasa wow. Cuman untuk beberapa ayam kadang gue lagi males merasa wow dan gue cuma pengen denger suara doang, atau mungkin gue gak bakal denger musik juga, ya gue cuma nonton YouTube doang, dimana gue gak terlalu peduli sama technical performance. Jadi gue dengerin yang simple aja, model Blow 03 lah, apalah. Tapi kayak Blow 03 kan lu ya oke lah, Blow 03 sebenarnya sih. Kayak gue sering ngehina-hina Blow 03, tapi gue pakai juga gitu. Tapi mungkin kalau misalnya gue ada Mangold Tea, Mangold Tea adalah that my go to ayam yang gue dengar musik bagus, dengar apapun nyaman, makin enak dan sebagainya. Jadi cukup something gitu. TLDR-nya adalah dia ayam yang bagus secara tonal balance. Menurut gue dia agak sedikit warmish ke neutral. Gue gak ngerasa dia terlalu V-shape or something. Gue ngerasa dia bisa lah mengadu dengan Blessing 2 dan si Audio Bravery dan sebagainya. Gue jujur malah lebih prefer dia. For some fucking reason gue jujur lebih prefer Mangold Tea. Jadi ya it's interesting. Menurut gue ini cukup menarik ya. Orang bilang kayak gue jujur lumayan nggak memandang sebelah mata dari Mangold Tea ini ya, kayak nggak terlalu memerhatikan Mangold Tea ini. Tapi setelah gue mendengarnya ya menurut gue cukup menarik, meskipun banyak sekali kelemahan dia juga yang menurut gue dibantai sama ayam-ayam mungkin di depan kalian di sini. BTW ini Legacy 4, di Audio Legacy 4 ini Blessing 2. Ini IR M7, ini Sony MDR EX1000, yaitu ayam favorit gua. Jadi kembali lagi ini tidak akan mendethrone EX1000 sebagai ayam favorit gua. Bersama dengan Z1R, ya gua Sony fanboy. Makanya gitulah. Untuk build quality menurut gua cukup. Ya nggak ada masalah. Ear tipsnya enak menurut gua. Kabelnya enak menurut gua, jangan dimakan. Lu dapat beberapa ear tips pengganti juga, dapat kayak KZ Starline ear tips, tapi gua nggak tahu kenapa ada ear tips KZ di sini. Lu dapat the foam tips yang gua nggak pakai karena jorok, karena ini bukan ayam gua. Lu ada ear tips juga yang lain. Ini yang biru ini bukan, yang biru ini kayak ear tips lain, tapi ya gitu. Lalu dapat cukup banyak pilihan eartips dan case-nya juga cukup cantik menurut gue nih. Case model-model tin hi-fi punya case ya, menurut gue ini lebih ke storage daripada carrying case, karena ya ini tidak terlalu fungsional. Taruh tas atau kebuka itu jatuh, ayam gue hancur ya begitulah.
Kenapa gue lebih prefer pakai zipper sebenarnya untuk dibawa-bawa, tapi untuk storage ini simple dan cantik dan very very sexy gitu ya. Tadi untuk tonal balance gue udah agak jelasin di depan. Untuk bass, menurut gue bassnya adalah salah satu yang menurut gue paling paling agak mengecewakan kayaknya di Manger T. Kenapa? Karena sebenarnya kalau misalnya lu ngomongin soal detail, dia lumayan detail juga bassnya. Nggak one note, a bit resolving juga, kayak gimana ya? Menurut gue bassnya a bit sedikit elevated, tapi dia tidak dynamic. Kayak dia itu bassnya agak letoy gitu loh. Kalau misalnya lu bayangin kayak bass L4, dia nggak gitu punchy, nggak gitu dynamic. Nggak, anggapan bayangkan seperti itu. Beda sama bassnya Blessing 2. Kalau misalnya lu lihat frequency response ya, grafnya ya, Manger T aslinya bassnya tuh lebih elevated daripada Blessing 2. Tapi sayangnya dynamics-nya tetap bagusan Blessing 2. Jadi kalau misalnya lu lagi main busy passages-nya, lagi musiknya ada ribet nih ya, terus ada drum atau duduk. Nah, di situ drumnya itu tidak bisa menembus kebisingan itu, tidak sebaik Blessing 2 bisa. Bassnya itu bisa menembus kebisingannya gitu loh. Jadi kayak rada nyampur gitu loh, nggak bisa nembus Blessing 2. Tapi apa yang didapatkan daripada BTW ini pakai dynamic driver ya bassnya ya. Jadi lo dapat kok yang keuntungan dynamic driver ya, itu decay-nya dan transient response-nya lebih kerasa natural, lebih kerasa organik ya. Tapi yang kelemahannya adalah dia tidak bisa menggunakan kelebihan dynamic driver, yaitu being very dynamic gitu loh, being punchy, being ya gitu lah dynamic. Micro dynamics-nya oke. Jadi it's actually pretty detailed, tapi macro dynamics-nya tuh bahkan sama M7 kalah gitu loh. Dan M7 full BA gitu. Tapi ya ini BA Sony ya, jadi BA steroid gitu ya. Sama EX1000 ya nggak usah dibandingin deh. Ini gue kasih tau lo nih, EX1000 di meja ini dia tuh bassnya paling kecil secara amplitudo ya, secara frequency response ya. Tapi punch-nya, tapi dynamic-nya tuh udah paling ngentot gitu, paling tolol gitu. Entah kenapa dia itu bisa super punchy itu gitu. Mungkin ada faktor di mana EX1000 pakai driver 16 mm ya, gue nggak tahu, kayak insane, like size matters. Jadi gitulah. Mungkin seperti itu untuk EX1000. Untuk dynamics menurut gue dia belum ada yang ngalahin. Mungkin harus level Z1R baru mungkin bisa agak-agak ngalahin. Tapi ya insane dynamics yang gua nggak bisa terlalu bilang yang sama di Manger T. Menurut gua Manger T dynamicsnya tadi gua bilang ya average. Nggak gitu bagus menurut gua. Mid range nya menurut gua itu mid range nya menurut gua salah satu yang gua suka. Karena dia pinna gain-nya menurut gue justru at the perfect position gitu loh, at the perfect elevation juga gitu. Jadi tapi di sini tuh pinna gain-nya diikuti atau didahului dengan slight elevation sedikit di bagian mid range bangetnya gitu ya, di sekitar 800 Hz sampai 1000 Hz gitu, ada sedikit elevasi di sana yang ngebikin vocals kerasa tebel, lush, warm gitu loh, tapi dengan pinna gain yang cukup, jadi nggak ngerasa kayak muffled atau muted type of presentation gitu loh. Jadi kayak gimana ya, kalau misalnya lu pernah dengar ZMF Aeolus ya, lu bandingin sama Audeze LCD-X yang lama gitu ya, lu bakal ngerasa LCD-X tuh vocalnya agak kerasa. Nggak sih, LCD-X nggak gitu, mungkin LCD2 kali ya, atau LCD2 yang lama gitu. Dia tuh agak kerasa lebih muffled, lebih muted daripada Aeolus yang hanya warm doang gitu.
Jadi karena ini vokalnya menurut gue warm, tapi nggak muffled, nggak muted, nggak bagaimana gitu, nggak elevasi di mid range-nya juga dikit gitu loh. Jadi memberikan sedikit body tanpa ngebikin ngerasa honky atau aneh gitu. Jadi presentasi mid range ini cukup menarik dan menurut gue sangat demen. Jadi bayangkan kalau misalnya lu dapat body daripada M7, tapi M7 tuh agak sedikit terlalu, itu tadi gue bilang agak sedikit terlalu muffled menurut gue ya di presentasi mid range. Jadi gue lebih prefer mid range presentation dalam hal tuningnya di sini ya. Jadi gimana ya? Ya itulah. Baik untuk male ataupun female vocals tuh ada ketebalannya juga di sini. BTW bahasanya tadi juga nggak ngebleed dan nggak bloat juga, jadi nggak terlalu masalah. Jadi nggak ada masalah di sana. Ya itulah untuk mid range. Gua lebih demen presentasi mid range di sini daripada semua IEM di sini. Dalam hal tuningnya, menurut gua they hit the point, the good shit, man. This is the good shit gitu lah. Untuk treble, gue ada sedikit perdebatan sih sama J, ya, dimana kita ngomong, menurut gue treble di sini tuh lumayan detailed, ya. Tapi J bilang, gue nggak tahu apakah dia akan berubah pikirannya apa nggak pas ngerekam, tapi dia bilang kalau misalnya ini tuh karena detailed, ini tuh kayak tini aja, kayak shimmery daripada BA aja yang bikin kerasa kayak detailed. Ini gue agak mikir nih, soalnya sebenarnya kayak gue ngerasa tini ataupun shimmery ataupun apanya itu tuh tidak separah dengan M7 ataupun bahkan tidak separah dengan si Audio Bravery. Mungkin dia lebih tini atau lebih shimmery daripada Blessing 2, cuman Blessing 2 tuh treble sangat rolled off ya di bagian upper mid range-nya. Jadi agak kerasa gimana ya? Kayak bagian tini dan shimmery biasa di upper mid range itu tuh memang di sini tuh lebih less energy gitu daripada di M7 ataupun daripada di si Audio Bravery secara frequency response mungkin. Tapi Blessing 2 itu drop off-nya lebih luar biasa lagi gitu. Meskipun sebenarnya kalau misalnya lu quantify treble-nya, lu jumlahin upper treble-nya maksud gua, akan lebih bright Blessing 2. Tapi Blessing 2 itu mid treble-nya ada elevation di mana upper treble-nya tuh langsung jebret aja gitu loh. Makanya banyak orang bilang suka upper treble Blessing 2 tuh agak roll off. Dan di sini tuh agak lebih contoured gitu ya perubahannya. Itu sih menurut gue sih presentasi treble dia tuh agak itu bagus menurut gue, mungkin agak sedikit picky di 8K. Nanti kita ngomongin soal detailnya di belakangan pas bagian detail. Ada peak sedikit di 8K. Tapi menurut gue peaknya tuh tidak terlalu mengganggu untuk gue. Tapi jadi gue cukup demen dengan presentasi treble dan elevationnya. Cymbal tones terasa good, nggak ada masalah di sana. Pas gue dengar Random Access Memories yang club remix itu cymbals strikes sounds very good. Oke. Jadi nggak terlalu masalah. Untuk technical performance ya. Nah sekarang kita ngomongin detail. Berlanjut dari yang tadi. Jadi gue sempat dengar HFMN Aria, HD800, H6 gue ataupun LCDX gue ataupun headphone lain yang secara detail akan ngebantai semua IEM in existence. Ya. Lagu ini nih. Dan bahkan gue nyobainnya makin dub, gue colok dub teh, lu bayangin. Itu Aria semua gue colokin dub teh. Ini Miku Symphony. Ya, Miku Symphony ya gue wibu anjing. Yang gue nggak tahu ini judulnya. Pokoknya Miku Symphony 2021 lagu kedua. Ini gue denger. Kalau misalnya lu perhatiin di bagian tengah ke belakang, nah di sana tuh ada constant cymbal strikes yang tuh ada semacam drumnya dung sempat ada gitu ya juga. Nah di bagian drumnya, karena orkestra itu kan musik yang ribet ya, musik yang
gimana ya, yang berantakan, nggak berantakan nih rapi, tapi maksud gue yang ramai, yang megah gitu anggapannya ya. Dungnya itu bisa ditembus oleh bassnya Blessing 2 dan tidak bisa ditembus oleh bassnya Mangerty. Jadi meskipun sebenarnya menurut gue bass dia cukup resolving, tapi begitu di dalam actual music yang dimana bass tidak bermain secara individual, ada kekurangan dynamics daripada Mangerty yang bikin dia gak bisa unjuk gigi gitu loh. Jadi kayak gak bisa gimana ya, jadi kita nggak bisa ngedengerin itu dung-dung-dung-dungnya gitu loh. Jadi kayak sama aja gitu, buat apa kita punya detail itu kalau nggak bisa kita denger gitu, maksud gue. Yang kan untuk yang tadi gue bilang Simple Strikes-nya, gue perhatikan seberapa lama itu decay daripada Single Strikes-nya ya. Dan kalau pas gue perhatikan, gue dengerin dengan Arya, gue perhatikan dengan apa namanya, sebenarnya bukannya decay sih, lebih ke iya bisa bilang decay juga. Pokoknya kayak shimmer setelah initial strike-nya itu loh. Jadi nah itu tuh kayak nya itu berapa lama itu. Gue kayak hitungin loh sama Arya sama HD800 dan sebagainya. Dan yang gue temukan adalah Mangerty ini malah lebih detail di sana. Kenapa? Karena dia lebih lengkap gitu. Meskipun nggak selengkap Arya ataupun HD800, tapi dalam hal membentuk initial attack dan harmonics ataupun decay dari situ lebih kedengeran di Mangerty, lebih utuh gitu. Tapi ini juga mendorong faktor kalau misalnya Blessing 2 tuh lebih roll off di sana. Jadi mungkin that extra detail itu tercipta daripada presentasi treble-nya Mangerty yang lebih contoured dari misalnya mid treble dan upper treble-nya Mangerty yang lebih contoured daripada Blessing 2 punya yang lebih ada drop off. Mungkin di situ jadi ya. Untuk timbre, menurut gue timbre dia sih nggak terlalu masalah ya. Timbre dia tuh malah oke lah untuk BA mah ya. Dan koherensi dia aja cukup bagus ya. Mungkin dibantu oleh bass yang tadi nggak terlalu dynamic ya, jadi ada plusnya juga dari kurangnya dynamic bass itu. Tapi ya, jadi ini adalah dilema daripada orang yang menggabungkan BA dan dynamic dan mencari keuntungan keduanya, yaitu masalah koherensi. Karena susah untuk membuat itu menjadi coherent dengan bass yang sangat thick dan impactful kayak bassnya, kayak Dynamic Driver itu harus quality harus tinggi sekali untuk bisa membuat attack yang sangat bagus, yang sangat cepat. Mungkin dalam soal speed, mungkin EX1000 doang yang mungkin bisa benar-benar di meja ini ya, at least di meja ini, yang benar-benar hit koherensi itu kalau misalnya dia ditempeli oleh BA. Cuman problemnya telah dibuktikan oleh Sony bukan Z5, gue belum nyoba Z5, H3 itu tidak koheren ya. Tapi ya gitulah, agak kurang koheren, tapi ya masih oke lah. Enggak sih, itu cukup parah sih. Tapi ya semoga aja ada yang mencoba lagi orang lain di dunia ini dengan dynamic driver 16 mm yang kayak driver headphone kecil, tapi gue nggak tahu anjing, untuk membuat IM dengan multi driver. Gua nggak tahu. Untuk spatial presentation maksudnya soundstage imaging, separation, layering dan sebagainya, dan depth dan sebagainya, itu menurut gua Mangerty ini agak average di semuanya. Jadi dia itu nggak terlalu bagus tapi nggak sampah gitu loh. Menurut gua dia secara stage width mungkin kira-kira selebar L4, nggak terlalu lebar, sedikit lebih kecil daripada mereka bertiga. Tapi secara depth menurut gua dia biasa aja. Mungkin kedepannya tuh agak mirip sama X1000, mungkin agak sedikit
mungkin bahkan lebih ke depan di sini, atau ya 11-12 lah ya. Sama M7 juga agak mirip soal depth-nya, sama L4 agak sedikit lebih deep L4. Sama Blessing 2 jauh lebih deep Blessing 2. Secara separation juga Blessing 2 luar biasa di sana ya, hampir nggak ada yang bisa ngalahin. Mungkin dia lebih baik dalam hal separation daripada X1000 karena dia ya agak separation quality di sini itu nggak gitu bagus menurut gua, agak sedikit nyampur, kecuali lu fitnya kayak fit model Atmotix. Menurut gua kalau misalnya lu udah fit model Atmotix di X1000, separation quality lumayan mirip dengan M7 juga lumayan mirip, tapi M7 agak sedikit lebih lebar, mungkin sedikit lebih baik di sini dalam hal separation. Dengan Legacy 4 lumayan mirip. Ya begitulah. Dalam soal imaging oke lah, standar. IM gue nggak terlalu bisa bilang dia bagus juga, sedikit lebih jelek daripada X1000, sedikit lebih jelek daripada Blessing 2 ya, sama mereka berdua agak mirip ya, jadi oke lah. Jadi spatial presentation bukan adalah specialty daripada IM ini. Cuman kembali lagi, gua kenapa demen IM ini adalah karena tonal balance-nya ngeklik dan technical performance-nya cukup bagus. Dan itu jarang bagi gua. Kayak X1000 ini tonal balance-nya rada-rada kayak bare minimum gitu loh. Lebih jelek daripada ini tuh sampah. Tapi masalahnya dia itu sangat detail luar biasa ya. Gue baru bandingin detail belum terlalu bandingin detail ya. Sama L4 dia lebih detail ya. Mengerti lebih detail dari L4. Sama Blessing 2 untuk base tadi gue udah bilang, dia base-nya lebih cut through dari ke whole mix-nya, jadi gue ngerasa base detail lebih bagus di Blessing 2. Mid range detail tuh agak toss up menurut gue ya, karena Blessing 2 agak sedikit lebih dynamic ya dalam hal semuanya menurut gue. Jadi ada beberapa headphone kalau misalnya lu denger Hi-Fi-Man Ananda ya, lu bakal ngerasa oh my god dia so fucking detailed. Cuman kalau lu bandingin sama Aria, oh my god Ananda lebih detailed gitu, mungkin kedengarannya seperti itu, tapi Aria itu lebih dynamic sebenarnya. That's the difference. Jadi difference in volumes daripada service level detail dan lower level detail itu tuh kerasa gitu. Jadi ini yang lebih less dynamic, sedangkan Blessing 2 yang lebih more dynamic. Itu terjadi semacam hubungan seperti itu dalam hal detail ya. Jadi kayak Aria kan lebih detail daripada, sebenarnya kalau lu perhatiin sebenarnya Aria itu lebih detail daripada Ananda, dan itu lumayan jauh. Sedangkan di sini tuh sebenarnya nggak gitu jauh ya, gue bisa bilang relatif mirip soal detail. Di mid range kalau misalnya lu dengar Melissa Menago, lagunya salah satu lagu favorit gue sih itu namanya lagunya If You Were Here ya, Melissa Menago, albumnya Little Crimes. Itu ada orang main gitar ya di sana di sebelah vocalsnya, dan setiap gesekan tangan di gitarnya itu sangat terdengar di sini. Di Blessing 2 lu harus agak usaha dikit untuk bisa mendengar itu, tapi ada gitu loh. Jadi ya lu ngerti lah di sana. Jadi kayak ada yang lower level detailnya tuh harus lu cari lebih dalam di Blessing 2 daripada di sini, dan di sini tuh lebih kerasa lebih maju. Dan ini pergesekan itu tuh masih banyak main di mid range. Untuk treble tadi gue udah bahas sedikit. Di sini menurut gue agak sedikit lebih detail daripada Blessing 2. Mungkin tuh karena ya emang roll off aja di Blessing 2, tapi yang nggak peduli apakah itu karena roll off apa enggak, yang penting apakah itu terdengar, apakah tidak gitu, bisa didengar atau tidak, itu menurut gue lebih penting gitu. Sama M7 lebih detail overall. Jadi menurut gue ini sebenarnya harga lebih mahal ya. Kalau misalnya lebih second mungkin baru harga mirip, cuman M7 tuh menurut gue cukup detail, salah satu IM yang lumayan detail. Sedangkan untuk X1000 tuh lebih detail daripada semua yang di sini, kecuali di treble-nya. Jadi bass mid range itu dia paling detail di meja ini. Mungkin detail levelnya itu kayak Andromeda, literally Andromeda menurut gue. It's fucking insane menurut gue ya. Apalagi dan tapi masa ini tuh rada-rada produk gagal menurut gue. Kenapa? Karena lo harus colok something good to make them sound good.
kayak gue harus nyolok dia ke desktop gue. Jadi kayak gue treat X1000 nih kayak gue nge-treat HD800 gitu. Sebenarnya gue colok ke DAP juga bagus sih. Gue kemana-mana jalan bawa X1000 ya pakai DAP juga gitu. Tapi it sounds way better lu colok desktop, dan itu sangat jelas. Untuk ayam gue yang lain ya, gue pindah ke sini, gue pindah ke desktop, gue pikir ngapain gue pakai desktop gitu loh. Bedanya cuma dikit. Ada bedanya, cuman bedanya cuma dikit gitu. Dengan X1000 tuh jauh, menurut gue jauh banget. Kayak it's a different IM. Kayak sebeda itu ya. Dia bergerak seperti headphone gitu. Yang lebih sensitif dengan amp dan DAC changes. Tapi ya itulah. Untuk treble menurut gue dia agak dia problemnya ya sama seperti Blessing 2, dia tuh roll off di treble, cuman roll off dia tuh lebih tolol lagi deh. Itu beneran setelah 11K ke atas udah nggak ada sama sekali deh. Jadi kalau misalnya lu sudah berumur ya, kuping lu udah bukan hancur sih, udah menua ya, jadi tidak sensitif itu sama upper treble, mungkin ini paling rasa paling detail deh semuanya. Apalagi termasuk di bagian treble. Cuman kalau misalnya lu masih mendengar sampai 20K atau 19K gitu misalnya, gua sih masih sekitar 19,5 ya. Upper treble kehilangannya di sini tuh lumayan kerasa. Jadi kayak nggak terlalu resolving untuk treble air-nya tuh tidak resolving karena tidak ada di sana gitu. At the first place. Mungkin kalau misalnya dia ada energi sedikit di sana akan mengalahkan resolusi dia semua yang lainnya gitu. Jadi ya itulah. Malah jadi bahas yang lain kan anjing. Tapi ya sudah, mungkin itu aja untuk review kali ini. Jangan lupa untuk nonton VOJ. See you next time, Godspeed.